Saudara-saudara, demokrasi liberal telah menunjukkan kelemahannya. Kabinet jatuh bangun, rakyat kebingungan, dan Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru. Untuk itu, saya ajukan solusi. Demokrasi terpimpin. Kita kembali pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bung, kami mendukungmu dalam demokrasi yang terpimpin, yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Ini akan memperkuat posisi kita, dan ini yang dibutuhkan Indonesia sekarang. Namun, Bung Karno, bagaimana kita akan memastikan semua tetap independen dalam struktur ini? Bukankah ini bisa membatasi kontrol kami dalam urusan pemerintahan? Saya sependapat, kita juga harus mempertimbangkan suara rakyat. Apakah tidak beresiko kalau kekuasaan terlalu terpusat? Demokrasi terpimpin ini adalah langkah yang tepat. PKI siap mendukung sepenuhnya. Rakyat butuh pimpinan yang kuat, dan demokrasi terpimpin adalah jalan ke arah sana. Saya percaya rakyat akan mendukung kebijakan ini. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, saya setuju dengan Bung Karno. Kita perlu stabilitas yang bisa menyatukan rakyat. Saya berharap demokrasi terpimpin tetap membuka ruang bagi daerah untuk berkontribusi. Namun, bagaimana dengan peran DPR? DPR harus tetap punya peran sebagai pengawas. Demokrasi harus dijalankan sesuai prinsipnya. Terima kasih. Dari sudut pandang hukum, saya harap keputusan ini dapat memperkuat kepastian hukum. Kami dari TNI siap untuk menjaga ketertiban dan mendukung kebijakan Bung Karno. Situasi ini membutuhkan pemerintahan yang kuat dan solid. Kami di TNI percaya ini adalah langkah menuju kestabilan yang kita butuhkan. Sebagai anggota Dewan Nasional, saya yakin bahwa demokrasi terpimpin ini dapat menyatukan kita semua. Namun, kita tidak bisa melupakan suara rakyat. Demokrasi terpimpin seharusnya tidak mengabaikan aspirasi mereka, Bung Karno. Kebijakan ini harus tetap terbuka agar kita bisa menerima kritik yang membangun. Terima kasih. Saudara-saudara, saya sangat tahu saudara semua khawatir tentang hal ini. Namun, percayalah, ini bukan untuk cara menguatkan kekuasaan presiden saja, tetapi ini untuk menguasai kekuasaan bangsa dalam satu tujuan. Kami setuju dengan pendapat Anda, Bung Karno. Baiklah, jika semuanya telah setuju, marilah kita membuktikan kepada Indonesia bahwa demokrasi terpimpin adalah bentuk yang kuat dan berdaulat. Kita mengusung ideologi Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Kita harus berambisi kuat untuk mewujudkan Indonesia maju dan memperkuat kita dalam pemerintahan. Setuju, kita perlu dukungan presiden agar PKI terpandang untuk pemerintahan. Bukankah PKI terlalu berambisi untuk revolusi kali ini? Benar, mereka bertindak agresif demi mendapatkan pengaruh politik. Saya rasa posisi kita sedang tidak baik-baik saja. Kita harus berhati-hati. PKI berusaha memperluas pengaruhnya dalam pemerintah. Saya khawatir ini akan mengancam stabilitas politik dan negara kita. Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Ada dua kekuatan besar yang harus kita jaga. TNI menjaga stabilitas dan PKI yang mendukung revolusi. Kedua-duanya memang penting,
kita usahakan tidak ada perpecahan karena ambisi masing-masing pihak. Tapi apakah bisa menjaga keduanya tanpa memecah negara? Kita tidak mungkin mengorbankan satu pihak. Pasti mereka merasa tertingkir, Bu. Kita usahakan persatuan dan kesatuan melebihi segalanya. Tetap berpegang pada Nasakom karena itu adalah jalan tengahnya. Kita adakan pertemuan. Baiklah, semoga pesan Anda benar, Bu. Selamat datang saudara-saudara. Hari ini kita pertemuan untuk mengadakan jalannya persatuan. Benar sekali, tidak ada yang lebih penting daripada kesatuan bangsa ini. Meskipun kita memiliki perbedaan pandangan, semoga ada jalan keluarnya. Kami paham betul maksud dari pertemuan ini, Bung. Kami, PKI, selalu mendukung Anda dan Pancasila. Kami, bagian dari revolusi. Kami hanya ingin memastikan Nasakom berjalan dengan baik. Kami hanya khawatir jika ini akan mengancam stabilitas negara, Bung. Bung, PKI semakin berani dan kau tahu itu. Tenang, kita di sini untuk berdialog, bukan untuk saling tuduh. Aidit, saya tahu PKI sangat mendukung revolusi. Tetapi TNI juga adalah bagian penting dari negara ini. Kita tidak boleh meninggalkan pihak lain terpinggirkan. Kami bukan untuk memikirkan siapapun. Kami hanya ingin revolusi ini berjalan sesuai yang kita mau. Bukan begitu? Benar. Tapi kenyataannya, kalian semua terlibat dalam segala urusan negara. Semua berdominasi pada PKI. Kami ingin kerjasama, bukan dominasi. Tapi militer harus tetap menjadi garda terdepan untuk negara ini, Bung. Ingat, kita semua bagian dari revolusi ini. Tidak ada yang merasa di atas. Militer tetap berada di garda terdepan menjaga dan urusan negara. Dan PKI tetap fokus pada cita-cita revolusi ini. Tetaplah bekerja sama, berjuang untuk Indonesia. Tetaplah berpegang pada ideologi Nasakom karena kita adalah satu Indonesia. Kalian paham? PKI siap bekerja sama. Kami akan mendukung kebijakanmu, Bung. Jika itu yang dimaksudkan, kami juga siap bekerja sama. Baik, saya rasa pertemuan hari ini sudah selesai. Saya tutup pertemuan hari ini. Atas kerjasamanya, terima kasih. Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan yang diakui dunia. Irian Barat adalah bagian dari Indonesia. Tidak ada alasan untuk Belanda mengambil hak kami. Kami ingin mempertahankan wilayah tersebut sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Irian Barat akan kami serahkan setelah 1 tahun, tapi perlu diskusi lebih lanjut. Kebenaran ini hanya akan menciptakan konflik baru. Kami juga mempertahankan hak ini. Persiapan strategi diplomasi jangka panjang untuk menghadapi ketidakpastian ini. Benar, kita harus berjuang. Diplomasi kekuatan yang diperlukan. Trikora adalah jalan terakhir kita. Kita akan menggunakan segala cara untuk membebaskan Irian Barat. Kita akan membangun Komando Mandala untuk strategi militer. Dan Mayor Jenderal Soeharto akan memimpin operasi ini. Benar sekali. Saya akan arahkan pasukan-pasukan ke tempat strategis Irian Barat. Saya akan menggalang dukungan internasional di PBB untuk memperkuat posisi kita. Dan saya akan memastikan diplomasi berjalan dengan paralel. Oleh militer, dunia harus mengetahui bahwa ini adalah perjuangan kedaulatan. Ingat, ini bukan soal wilayah, tetapi ini adalah soal harga diri bangsa. Jelas? Jelas.
Kami mengusulkan UNTEA untuk mengelola Irian Barat selama 1 tahun sebelum diserahkan kepada Indonesia. Sesuai dengan apa yang dicatat, referendum akan dilakukan setelah itu. I agree that situation process must be clear. Kami khawatir bahwa penduduk asli tidak diberikan pilihan yang adil. Yes, mereka harus berkesempatan untuk menentukan pilihan. Tenang saja, Indonesia telah berkomitmen untuk menghormati hak rakyat. Kami bertanggung jawab untuk memastikan transisi berlangsung dengan adil dan damai. Hasil akhirnya adalah keputusan rakyat Irian Barat. Saya pastikan, kesepakatan ini menguntungkan kedua belah pihak. Okay, we support this solution. Apakah rakyat Irian Barat mendukung integrasi dengan Indonesia? Rakyat sudah lama menginginkan penggabungan dengan Indonesia. Kami hanya menunggu realisasi. Kami harap Indonesia akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat kami. Kami memilih bergabung bersama Indonesia. Ini adalah keputusan bulan. Hasil referendum ini akan dilaporkan ke Majelis PBB. Semua telah berjalan sesuai dengan kesepakatan. Terima kasih PBB, UNTEA dan Amerika Serikat atas dukungannya. Rakyat Irian Barat telah menentukan nasib mereka. Kami ucapkan selamat kepada Indonesia atas integrasi ini. Proses transisi berjalan dan lancar. Hari ini adalah kemenangan bagi kita. Irian Barat telah resmi bergabung menjadi Republik Indonesia. Kita telah membuktikan pada dunia bahwa dengan persatuan kita bisa mendapatkan hak yang kita inginkan. Hidup Indonesia! Hidup! Malaysia adalah boneka Inggris. Mereka memproklamasikan federasi tanpa mematuhi hasil penyelidikan PBB. Ini jelas pelanggaran. Pak Presiden, gerakan Malaysia ini memang provokatif. Namun, jika kita melangkah terlalu jauh, kita akan kehilangan hubungan internasional. Saya sarankan tetap menjaga jalur diplomasi. Diplomasi? Apa arti diplomasi kalau mereka tidak menyepakati hasil dari kesepakatan Manila? Soekarno sangat keterlaluan. Persekutuan Malaysia disokong oleh rakyat dari Sabah dan Sarawak. UK juga memastikan kestabilan kita. Namun, Indonesia semakin agresif. Mereka menyokong pemberontakan di sempadan Kalimantan. Kita mesti mengumpul sokongan daripada PDIP. PDIP menilai kita. Soekarno hanya menggertak. Jika perlu, kita akan menekan mereka dengan kerjasama serantau. Saudara-saudari, kita perlu solusi damai. Filipina juga memiliki klaim atas Sabah. Tetapi, kita ingin menyelesaikannya secara diplomatik. Jangan sampai Asia Tenggara terpecah. Diplomasi akan berarti jika semua pihak menghormati kesepakatan. Asia Tenggara memerlukan kerjasama, bukan konflik. Bagaimana pendapat Anda, Tuan Lin? Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia demi kestabilan regional. Namun, kami juga menginginkan hubungan yang damai dengan Indonesia. Presiden Soekarno, tindakan Anda mendukung pemberontakan di Kalimantan hanya memperparah situasi. Bagaimana kami bisa diam jika negara boneka itu dibentuk di depan mata kami? Anda harus memahami bahwa Federasi Malaysia adalah alat untuk melanggengkan neokolonialisme. Kita tidak melawan rakyat Sabah atau Sarawak, tapi kita menentang agenda kolonial di balik pembentukan Malaysia. Tuan Lee, Singapura harus hati-hati, atau Anda akan menjadi bagian dari
rencana besar Inggris ini. Indonesia harus berhenti memandang ini sebagai sebuah ancaman. Ini tidak membawa kita ke solusi. Kita harus memikirkan langkah konkret untuk menurunkan ketegangan. Harus mungkin kita bisa mempertimbangkan mediasi tambahan dari pihak netral. Mas, ketegangan ini bisa mengganggu stabilitas Asia, terutama dalam ekonomi. Berdasarkan penyelidikan, rakyat Sabah dan Sarawak mendukung bergabung dengan Federasi Malaysia. Kami berharap semuanya menghormati keputusan ini. Apa maksudnya? Ini tidak sah. Benar sekali. Penyelidikan belum selesai. Pihak Federasi Malaysia diproklamasikan. PBB sudah menjadi alatnya penuh. Presiden Soekarno, ini kehendak rakyat kita, bukan Inggris. Betul, kami hanya mewakili permintaan rakyat. Jika PBB masih ingin menerima Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan, maka Indonesia akan keluar dari PBB. Pada masa pembentukan federasi, Malaysia Presiden Soekarno menentang keras karena dianggap sebagai bentuk neokolonialisme yang didukung Inggris. Ketegangan meningkat saat PBB mengumumkan hasil penyelidikan yang mendukung penggabungan Sabah dan Sarawak ke Malaysia, meskipun Indonesia menganggap PBB bias. Soekarno mengancam akan membawa Indonesia keluar dari PBB jika Malaysia diterima sebagai anggota Dewan Keamanan. Keputusan ini diambil untuk menunjukkan ketegasan Indonesia menolak imperialisme meskipun berdampak pada isolasi diplomatik. Langkah ini menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme di Asia Tenggara. Biar mereka tahu, Indonesia tidak bisa dibeli oleh imperialisme. Dengan pandangan yang berbeda antara masing-masing pihak, mencerminkan kompleksitas hubungan internasional di Asia Tenggara pada masa itu, keputusan Indonesia keluar dari PBB menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi juga menciptakan isolasi yang berdampak di jangka panjang bagi diplomasi Indonesia. Telah menyelesaikan tugas sejarah Indonesia, yaitu membuat film pendek. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari Ibu Sinta Leluni. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan peran kami masing-masing. Saya Siti Halimatus Syadia sebagai sutradara sekaligus penaskah. Saya Meka Della Sidabutar sebagai koordinator sekaligus Dewan Perwakilan Nasional 2. Dan saya Anjani Ermi sebagai anggota Dewan Nasional 1. Saya Aurora Zafira Anasya Ananta sebagai koordinator 2 serta kameramen, dan peran saya sebagai perwira. Perkenalkan, saya Nila Feretino sebagai perwakilan Malaysia 1 dan sebagai koordinator. Perkenalkan, saya Manda Putria Dewi sebagai perwakilan Malaysia 2. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Desari Kolas. Saya berperan sebagai Insinyur Soekarno. Perkenalkan, saya Fahri Tri Kurniawan Nahas, saya berperan sebagai penasehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja, saya berperan sebagai Jenderal Abdul Haris Nasution. Perkenalkan, nama saya John Arman, saya berperan sebagai Jenderal TNI. Saya Muhammad Rizky Pandi sebagai Mohatta. Perkenalkan, nama saya Pernah Febrian Ginting, saya berperan sebagai Adam Malik. Perkenalkan, nama saya Otniel Graviano Menindra, saya sebagai Mr. Sartono. Perkenalkan, nama saya Mikael Priyatama, saya berperan sebagai Ali Satro Matni Jojo. Perkenalkan, nama saya Putra Dewa Mahameru, berperan sebagai Suwiryo. Perkenalkan, nama saya Tafarusina, berperan sebagai Ellsworth Banker. Perkenalkan, nama saya Lendra Putra Dinata, saya berperan sebagai Perdana Menteri. Perkenalkan, nama saya Tiara Valencia, saya berperan sebagai Wakil Perdana Menteri dan Pribumi. Perkenalkan, nama saya Resti Putri Nabel, saya sebagai koordinator dan peran saya adalah sebagai Ketua Mahkamah Agung dan Pribumi. Perkenalkan, saya Mutiara Ramadana, saya berperan sebagai pejabat lokal Irian Barat 1. Perkenalkan, nama saya Lili Stefani, saya berperan sebagai pejabat lokal Irian Barat 2. Perkenalkan, nama saya Isa Gloria Nugrahni, saya berperan sebagai perwakilan Belanda dan satu rekan saya bernama Monica Goldaria. Saya Jessica Spiriani, saya berperan sebagai perwakilan Amerika dan sebagai editor. Saya Priscilla Lovrianti sebagai perwakilan Untea 1. Dan saya Apranita sebagai perwakilan Untea 2.
Perkenalkan, nama saya Rizka Amanda. Saya berperan sebagai Suban Rio. Perkenalkan, saya Lovita Dayabaya. Saya berperan sebagai wakil Thailand. Perkenalkan, saya Sintani Maharati. Saya berperan sebagai Lee Kuan Yew, perwakilan dari Singapura. Perkenalkan, nama saya Yosefina. Saya berperan sebagai perwakilan Filipina. Perkenalkan, nama saya Isma Pemoran Amyani. Saya berperan sebagai Jepang 1. Perkenalkan, nama saya Gabriel Genezara Tukalia Putri. Saya berperan sebagai Jepang 2.